juga selaku pendamping dan kemudian saat ini bekerja intensif di lapangan. Nah, mohon juga kita bisa kemarin kita bertanya tim tata ruang itu maksudnya apa? Apakah tim penyusunan revisi tata ruang atau tim forum PKKPR? Namun kalau kita lihat anggotanya terkait dengan pemanfaatan ruang wilayah di RTR Kapuas Hulu. Nah, RTR Kabupaten dan tentunya HCP-nya pun semakin mantap pula. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tentunya mohon maaf sedikit, kami nanti dari penataan ruang Dinas PUPR akan menyampaikan sedikit progres dari penyusunan RT/RW-nya sampai di mana. Jadi mudah-mudahan dari konsultannya nanti juga bisa siapa tahu ada saran pendapat terkait progres tersebut. Siapa tahu ada konsultannya ada link dari SKPD ataupun dari pihak-pihak yang di pusat untuk bisa membantu percepatan. Dia harus semakin kencang gitu, lama-lama gitu ya. Tapi saya nggak tahu juga. Tapi ada kawasan resapan air. Tapi di kawasan resapan air disebutkan lagi kawasan hutan lindung. Kan hutan lindungnya udah ada di atasnya, kenapa disebut lagi? Nah ini hal-hal begini mungkin nanti Pak tidak. Nah ini nanti juga sama kalau sudah menyebutkan di kecamatan sekian hektar, nanti sekalian aja seluruh kecamatan itu kan enak. Jadi mirip juga itu bahasa di dalam nomenklatur di dalam titik usaha OSS itu langsung ditolak karena APL gitu ya, bukan APL, sehingga itu langsung ditolak, tidak boleh bikin izin, sehingga urus paten Kapuas dulu. Yang kedua, progres dokumennya sampai di mana, kemudian progres pengumpulan data ke OPD dalam hal ini OPD di Kapuas dulu, kemudian progres peta dasar kemudian FGD tim teknis, FGD yang pertama sinkronisasi lintas sektoral belum, pembahasan kesepakatan batas wilayah RT/RW Kabupaten Kapuas Hulu dengan kabupaten di sekitar Kabupaten Kapuas Hulu seperti Kabupaten Sintang sudah belum ya, pembahasan batas belum, kemudian Kabupaten dan waktu itu Sungai Utik masyarakat ada untuk memberikan masukan-masukan terkait identifikasi yang sudah kami kerjakan di NKT dan SKT-nya, terus merekomendasikan pengelolaan NKT, terus kita juga membuat pemetaan. Ini sebenarnya peta Gunung di cagar biosfer ini peta indikatif ya, karena tadi datanya terlalu general, jadi dan analisis ekosistem dan habitat ya. Di sini untuk NKT 3 kita temukan ada danau, gambut, hutan rawa dan riparian. Ini kita bicara deforestasi yang ada 2000 sampai 2020. Ini yang menyebabkan kita mengambil danau atau air terus di daerah Kebun Karimun ini. Jadi ini yang tahun 2022 kita jadikan NKT 5 HA untuk tambahan NKT 5-nya. Kalau untuk NKT 6 kita bicara itu sudah tergambarkan di dalam petanya tata guna lahannya masyarakat adat ya. Jadi tidak susah-susah lagi sebetulnya ketika kita mau mengidentifikasi, karena di peta-peta tata guna lahan milik masyarakat adat itu sudah ada titik-titik penting ini tadi, baik yang sosial maupun yang budaya. Tetapi benturan selama ini adalah ada tempat-tempat tertentu yang sudah ada HGU-nya. Jadi begitu
Saya kira kalau misalnya tempat ini nanti kita masukkan ke dalam teridentifikasi menjadi HCP 5 maupun HCP 6, saya kira ini suatu hal yang sangat membantu untuk di proses-proses masyarakat gitu. Baik, Bapak Ibu, sampai hari ini perkembangan pengakuan masyarakat hukum adat yang kebanyakannya dari sungai, mata airnya sungai. Yang di Sungai Luar dan Sungai Luar itu digunakan untuk digunakan untuk mikrohidro. Di dua kampung itu ada 2 mikrohidro di Sungai Long dengan Sungai Luar itu masih berfungsi. Pakaian, terkait dengan pakaian atau yang kita sekarang kembangkan itu untuk seperti tenun, jadi itu termasuk dengan pakaian itu bisa kita kelola dari hutan juga, Pak. Ya, karena seperti Bapak bilang tadi itu bisa dibuat kain tenun, kita bisa jual, bisa berfungsi untuk kebutuhan ekonomi bagi masyarakat kita di 2 tempat itu. Workshop di hari kedua ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Baik, terima kasih sudah ditodong 2 kali atas pembukaannya. Langsung saja, karena biasanya kebiasaan kita karena mukanya masih segar, harapannya biasa foto dulu katanya. Kami mohon waktunya pada Bapak Ibu sekalian untuk foto di depan kami. Seperti itu. Salah satunya bahwa persoalannya bagaimana mengeluarkan permukiman dari kawasan hutan. Salah satunya mungkin masalah kalau permukiman dalam kawasan masyarakat hukum adat, ataupun juga mungkin tidak dengan masyarakat hukum adat itu sendiri pun dia sudah merupakan permukiman yang sudah ada sebelum dari penetapan dari kawasan hutan. Yang perlu kita ketahui dari yang diinventarisasi dari Kementerian Lingkungan Hidup di bawah BPKH tersebut itu sudah yang akan dikeluarkan dalam kawasan hutan itu sendiri. Mereka itu sudah punya petanya sendiri, Pak? Oh, bukan dari daerah ya, Bu ya? Enggak, maksud saya bukan dari data dari Pemda gitu ya. Jadi mereka udah punya sendiri gitu ya. Ada batas ya, kejadian-kejadian itu ada batas wilayah adat, kemudian batas administrasi desa, bahkan batas administrasi desa berbeda juga dengan batas wilayah adat. Nah, kalau terkait dengan tata guna lahan, yang mudah-mudahan dari kami bisa berbagi informasi, berbagi data terkait dengan spasial. Mungkin ini sudah ada di bulan Januari, kemudian hasil kajian awal sudah ada, kemudian persiapan pemberitaan terkait penyusunan RT RW yaitu di bulan April
Itu dalam bentuk sosialisasi, penyusunan awal RT/RW sudah kita lakukan. Kemudian rencana pengumpulan data dan informasi itu di bulan April, kemudian pengumpulan data studi itu sampai rencana kita sampai Desember November nanti Pak. Kemudian ada pemutakhiran peta dasar ke BIG. Nah, itu sudah kita laksanakan sejak awal di bulan Januari. Kemudian pengolahan data oleh tim kabupaten juga sudah. Kemudian gitu kan, harus sungai. Luasannya itu supaya luasan kawasan itu perlu ada itu. Nah, mereka tidak tahu kawasan air terjun katanya. Itu 4 tujuan kami yang dulu melakukan studi HCP HCS di cagar biosfer dan sekarang dan betung terigu. Ini untuk luas studi area kita kemarin ada sekitar 3 juta sekian. Ini boundary yang kita pakai di sini. Oke, ada studinya kita menggunakan Perda nomor 1 tahun 2014 dengan luas 3 juta sekian. Terus ini lokasi, ini metodologinya untuk pengambilan data HCP dan stok karbon tinggi. Untuk NKP 5 dan 6 kita juga melakukan FGD di kecamatan-kecamatan, terus ada juga wawancara terstruktur di desa-desa. Ini ada contoh kecamatannya yang kita punya. Melaksanakan dan mempertahankan hukum adat dan adat istiadatnya, menghormati, menghargai dan melindungi hak Mengatur semua perlu dipertimbangkan kembali atas apa yang dicantumkan atau hanya dicantumkan di dalam narasi cagar budaya. Tapi kita sekarang ini masih terkendala di tim penilai. Kampung padanya menjadi 5 ya. Ada Benua Apalin, Benua Nyabo, Benua Nanganyabo, Benua Laut. Nah, Sumulok sendiri yang satu desa